Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Fisika 2018E, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya, ingin menjabarkan atau menjelaskan mengenai efek Compton dan penurunan rumusnya. Berikut penjelasan mengenai asal-usul efek Compton. Pada suatu waktu, ada dua orang ilmuwan, yaitu Arthur Holly Compton dan temannya Peter Debye berhasil menemukan bahwa hamburan foton dari sinar X oleh elektron hanya dapat dijelaskan apabila dianggap foton merupakan sebuah partikel yang dimana partikel ini memiliki energi dan memiliki momentum. Dikarenakan menganggap foton sebagai partikel, maka gambaran dari pernyataan ini dapat divisualisasikan sebagai gambar berikut. Foton akan datang dengan energi. Dikarenakan interaksi atau tumbukan dengan elektron, energi dari foton yang datang ini sekarang juga terserap oleh elektron dan diubah menjadi energi kinetik oleh elektron tersebut. Foton mempunyai momentum seperti partikel. Proses hamburannya adalah tumbukan elastis antara foton dengan elektron. Panjang gelombang hambur tergantung pada sudut hamburan. Penurunan rumus efek Compton. Fotoelektron adalah elektron yang keluar dari permukaan logam ketika logam tersebut dikenai oleh suatu berkas tertentu. Einstein menjelaskan bahwa ketika foton berenergi EI mengenai permukaan logam, foton itu akan memberikan sebagian energinya EF untuk melepas elektron. Sisa dari energi tersebut dikonversi sebagai energi kinetik fotoelektron yang disimbolkan dengan K, di mana energi fotoelektron dinyatakan sebagai selisih antara energi foton EI dan EF. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. EI sama dengan EF plus K. Energi foton EI sendiri bernilai Hc per lambda 0, di mana H adalah konstanta Planck, C adalah kecepatan cahaya, dan lambda 0 adalah panjang gelombang ambang foton. Sedangkan energi foton EF bernilai Hc per lambda, dengan lambda adalah panjang gelombang foton setelah menumbuk elektron. Nilai energi fotoelektron K sendiri diketahui bernilai gamma M0C kuadrat minus M0C kuadrat. Dengan gamma adalah faktor koreksi dengan nilai 1 per akar 1 min mu kuadrat per C kuadrat. Apabila nilai gamma dimasukkan ke dalam persamaan sebelumnya, diperoleh Hc per lambda 0 sama dengan Hc per lambda plus gamma M0C kuadrat minus M0C kuadrat. Dari persamaan berikut dapat disederhanakan menjadi Hc per lambda 0 minus Hc per lambda sama dengan M0C kuadrat gamma min 1. Dengan mengeliminasi nilai C dari kedua ruas, didapatkan H per lambda 0 minus H per lambda sama dengan M0C gamma minus 1. Jika kedua ruas dikuadratkan, maka ruas kiri akan bernilai H per lambda 0 kuadrat tambah H per lambda kuadrat min 2H per lambda 0 sama dengan M0C gamma min 1 kuadrat. Sedangkan ruas kanan akan bernilai M0 kuadrat C kuadrat gamma kuadrat plus 1 minus 2 gamma sama dengan H per lambda 0 kuadrat plus H per lambda kuadrat minus 2H per lambda 0 H per lambda, dan diberi label persamaan 1. Simpan dulu persamaan yang kita peroleh ini, yaitu persamaan 1, dan kita beranjak untuk menganalisa momentum pada tumbukan ini. Ingat, momentum pada arah X dan arah Y harus kekal, maka persamaan momentum pada masing-masing sumbu X dan Y adalah sebagai berikut. Momentum sumbu X yakni H per lambda 0 sama dengan H per lambda cos theta plus gamma M0
nu cos besi. Untuk H per lambda cos theta yang berada di ruas kanan dipindah ke ruas kiri sehingga menjadi H per lambda 0 min H per lambda cos theta sama dengan gamma M0 nu cos besi, sehingga didapatkan persamaan 2. Sedangkan untuk momentum sumbu Y yakni 0 sama dengan H per lambda sin theta min gamma M0 nu sin besi. Karena yang dicari adalah persamaan H per lambda sin theta, maka H per lambda sin theta sama dengan gamma M0 nu sin besi. Didapatkan persamaan 3. Langkah selanjutnya yakni kuadratkan persamaan 2 dan 3. Kemudian jumlahkan kedua persamaan tersebut sehingga diperoleh sebagai berikut. Untuk persamaan 2 yakni H per lambda 0 min H per lambda cos theta kuadrat sama dengan gamma M0 nu cos besi kuadrat. Dan untuk persamaan 3 yakni H per lambda sin theta kuadrat sama dengan gamma M0 nu sin besi kuadrat. Kemudian kedua persamaan dijumlahkan sehingga menjadi H per lambda 0 min H per lambda cos theta kuadrat plus H per lambda sin theta kuadrat sama dengan gamma M0 nu cos besi kuadrat plus gamma M0 nu sin besi kuadrat. Maka untuk mendapatkan hasil dari persamaan gamma M0 nu kuadrat adalah H per lambda 0 kuadrat plus H per lambda kuadrat cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta min 2H per lambda 0 H per lambda cos theta. Hasil akhir dari gamma M0 nu kuadrat adalah H per lambda 0 kuadrat plus H per lambda kuadrat min 2H per lambda 0 H per lambda cos theta, sehingga didapatkan persamaan 4. Setelah diperoleh persamaan 4, sekarang gunakan persamaan 5 untuk memperoleh persamaan 6, yaitu gamma nu kuadrat sama dengan nu kuadrat per 1 min nu kuadrat per c kuadrat, di mana gamma adalah 1 per akar 1 min nu kuadrat per c kuadrat, sehingga persamaan menjadi c kuadrat min c kuadrat kali 1 min nu kuadrat per c kuadrat per 1 min nu kuadrat per c kuadrat. Persamaan tersebut memiliki dua pembilang yang berbeda. Apabila persamaan ini dipisahkan dari pembilang 1 dan pembilang 2, maka dapat dituliskan c kuadrat per 1 min nu kuadrat per c kuadrat dikurangi c kuadrat 1 min nu kuadrat per c kuadrat per 1 min nu kuadrat per c kuadrat. Sehingga persamaan akhirnya adalah gamma nu kuadrat sama dengan c kuadrat gamma kuadrat min c kuadrat. Setelah itu, substitusikan persamaan 4 ke persamaan 5. Maka hasilnya adalah M0 kuadrat C kuadrat gamma kuadrat min 1 sama dengan H per lambda 0 kuadrat tambah H per lambda kuadrat min 2 H per lambda 0 H per lambda cos theta. Setelah persamaan 6 kita peroleh, maka selanjutnya kita kurangi persamaan 6 dengan persamaan 1, persamaan energi yang kita peroleh di awal. Yaitu persamaan 6 adalah M0 kuadrat C kuadrat gamma kuadrat min 1 sama dengan H per lambda 0 kuadrat ditambah H per lambda kuadrat dikurangi 2H per lambda 0 H per lambda cos theta. Dan persamaan 1 adalah M0 kuadrat C kuadrat gamma kuadrat plus 1 min 2 gamma sama dengan H per lambda 0 kuadrat ditambah H per lambda kuadrat dikurangi 2 H per lambda 0 H per lambda. Maka hasil dari pengurangan tersebut adalah min 2 M0 kuadrat C kuadrat 1 min gamma sama dengan min 2 H per lambda 0 H per lambda cos theta ditambah 2 H per lambda 0 H per lambda. Selanjutnya yaitu M0 kuadrat C kuadrat dalam kurung gamma min 1 kurung tutup
sama dengan H kuadrat per lambda 0 lambda kurung buka 1 min cos theta kurung tutup. Untuk M0C kuadrat dalam kurung gamma min 1 sendiri sama dengan HC per lambda 0 dikurangi HC per lambda. Sehingga M0 kuadrat C kuadrat kurung buka HC per lambda 0 min HC per lambda sama dengan H kuadrat per lambda 0 lambda kurung buka 1 min cos theta kurung tutup. Dengan memindahkan ke ruas kanan sehingga 1 min lambda 0 dikurangi 1 per lambda sama dengan H per M0C lambda 0 lambda dikali dalam kurung 1 min cos theta. Lambda min lambda 0 per lambda 0 kali lambda sama dengan H per M0C lambda 0 lambda dikali dalam kurung 1 min cos theta. Maka hasil akhirnya untuk efek Compton yaitu lambda sama dengan lambda 0 ditambah H per M0C dalam kurung dikali 1 min cos theta. Untuk lambda sendiri yaitu scattered wavelength dengan satuan meter, lambda 0 initial wavelength dengan satuan meter, H yaitu Planck constant sebesar 6,626 kali 10 pangkat min 34 joules count, M0 yaitu mass of electron yaitu sebesar 9,109 kali 10 pangkat min 31 kg. C sendiri yaitu speed of light atau kecepatan cahaya yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Theta sendiri yaitu scattering angle. Sekian penjelasan mengenai efek Compton dan penurunan rumusnya. Semoga bermanfaat. Silahkan di-subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.